Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video sebelumnya, saya sudah bercerita tentang gerakan lingkungan atau revolusi sosial di Amerika. Bagaimana peristiwa besar tersebut melahirkan konsep sustainability? Ikuti terus video ini hingga tuntas. Peristiwa demonstrasi besar di Amerika pada tanggal 22 April 1970 yang melibatkan 20-an juta rakyat Amerika yang turun ke jalan menuntut perbaikan lingkungan berhasil menginspirasi dunia. 2 tahun setelah peristiwa tersebut, tepatnya pada tanggal 5 Juni 1972, PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa menyelenggarakan Konferensi Lingkungan Manusia atau Conference on the Human Environment di Stockholm, Swedia. Konferensi ini kemudian dikenal dengan nama Konferensi Stockholm. Swedia memang negara yang mengusulkan konferensi ini selain Senegal dan Jepang. Jepang sendiri saat itu baru mengalami tragedi Minamata, yaitu penyakit yang mendera kota Minamata di Jepang yang disebabkan oleh limbah logam berat merkuri yang berasal dari pabrik baterai. Konferensi Stockholm dihadiri oleh perwakilan negara-negara anggota PBB, baik negara maju maupun negara berkembang. Pemerintah Indonesia dalam konferensi ini diwakili oleh Emil Salim yang saat itu menjabat sebagai Menteri Penertiban Aparatur Negara, merangkap sebagai Wakil Kepala Bappenas. Sebagai catatan, Konferensi Stockholm dilaksanakan ketika negara-negara berkembang yang baru merdeka sedang giat-giatnya melakukan pembangunan ekonomi. Karena itu terjadi polarisasi. Ini meminjam istilah analis politik zaman now selama konferensi Stockholm berlangsung. Di satu sisi, negara-negara berkembang cenderung memprioritaskan pembangunan ekonomi, sementara di sisi yang lain, yaitu kelompok negara-negara maju, menyuarakan pentingnya menjaga lingkungan hidup. Meskipun terjadi polarisasi selama konferensi berlangsung, konferensi Stockholm akhirnya berhasil menyepakati hal-hal prinsip terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup yang kemudian dituangkan ke dalam deklarasi Stockholm. Selain itu, konferensi juga sepakat untuk membentuk badan PBB yang menangani isu lingkungan yang diberi nama UNEP atau United Nations Environment Program. Konferensi Stockholm adalah konferensi pertama yang dilakukan oleh PBB dengan tema lingkungan dan berhasil mengambil keputusan-keputusan penting yang kemudian hari menjadi landasan yang cukup kuat dalam pengelolaan lingkungan hidup di dunia. Karena itu, setiap tanggal 5 Juni, yaitu hari pelaksanaan konferensi Stockholm, diperingati sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia atau World Environment Day. Nah, pada tahun 1980, UNEP bekerja sama dengan IUCN dan lembaga lingkungan dunia lainnya merumuskan strategi konservasi dunia
atau World Conservation Strategy. IUCN atau the International Union for Conservation of Nature adalah lembaga konservasi dunia yang anggotanya terdiri dari pemerintah dan organisasi non-pemerintah dari berbagai negara. Nah, di dokumen strategi konservasi dunia ini memberikan definisi konservasi yang lebih jelas tentang apa itu konservasi. Definisi ini penting karena pada saat itu ada banyak definisi tentang konservasi yang berbeda satu sama lain. Definisi konservasi inilah yang kemudian menjadi referensi utama oleh semua negara. Nah, hal menarik lainnya dari dokumen ini adalah terminologi pembangunan berkelanjutan atau sustainable development mulai dipromosikan. Bahkan dokumen ini diberi judul World Conservation Strategy, Living Resource Conservation for Sustainable Development. Teman-teman sekalian, 3 tahun setelah UNEP dan IUCN merumuskan strategi konservasi dunia, PBB pada tahun 1983 membentuk Komisi Dunia tentang Lingkungan dan Pembangunan atau World Commission on Environment and Development yang dipimpin oleh mantan Perdana Menteri Norwegia bernama Gro Harlem Brundtland. Karena itu, komisi ini dikenal juga dengan nama Komisi Brundtland. Anggota komisi terdiri dari 21 anggota yang merupakan perwakilan dari berbagai negara, baik negara maju maupun negara berkembang. Mereka adalah tokoh penting di negaranya masing-masing. Dari Amerika misalnya diwakili oleh William Ruckelshaus, yaitu mantan kepala EPA atau Environmental Protection Agency, semacam Departemen Lingkungan Hidup kalau di Indonesia. Sementara dari Indonesia, komisi ini diwakili oleh Emil Salim yang saat itu menjabat sebagai Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup. Komisi Brundtland bekerja kurang lebih 4 tahun, di mana sidang komisi dilakukan di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Nah, saat bersidang di Indonesia tahun 1985, Komisi Brundtland menggelar agenda konsultasi publik yang dihadiri oleh berbagai stakeholder. Ini termasuk pejabat pemerintah, akademisi, pengusaha, dan penggiat LSM. Pendekatan konsultasi publik ini ternyata sangat efektif dalam menggali masukan, sehingga pendekatan yang sama dilakukan pada sidang-sidang Komisi Brundtland berikutnya. Setelah melalui rangkaian persidangan pada tahun 1987, Komisi Brundtland menerbitkan laporan yang diberi judul Masa Depan Kita Bersama atau Our Common Future. Sama seperti nama komisi, laporan ini juga dikenal dengan laporan Brundtland. Nah, dalam laporan inilah diuraikan konsep pembangunan berkelanjutan yang kita kenal hingga saat ini. Konsep ini kemudian disepakati dan disahkan pada konferensi tingkat tinggi tentang bumi atau dikenal juga dengan KTT Bumi di Rio de Janeiro, Brasil pada tahun 1992. KTT Bumi ini dihadiri oleh 117 kepala negara, termasuk Presiden Soeharto yang memimpin langsung delegasi Indonesia. Sementara Emil Salim ditunjuk sebagai ketua tim perunding. Nah, sejak saat itu paradigma sustainability menjadi sangat populer dalam perbincangan sehari-hari,
Dan dewasa ini kita cukup familiar dengan berbagai istilah yang terkait dengan sustainability, seperti sustainable economy, sustainable investment, sustainable fisheries, sustainable forestry, dan sebagainya. Pertanyaannya kemudian adalah, apa sebenarnya sustainability atau keberlanjutan itu? Nantikan video berikutnya dan tetap semangat.